Ya Safiyah, sungguh orang yang paling beruntung, berbangga di antara istri-istriku adalah kamu. Adalah engkau. Mengapa? Sebab ayahmu adalah nabi, ya, pamanmu adalah nabi, dan suamimu adalah nabi. Bersama kami belajar sirah nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Dan tokoh yang akan kita teladani pada kesempatan kali ini adalah seorang wanita mulia. Terbilang masih Ummul Mukminin, ya, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan wanita mulia karena dia, kata Rasulullah SAW, adalah putra atau keturunan seorang nabi. Pamannya nabi, ya. Jadi ayahnya adalah nabi, kemudian pamannya adalah nabi, dan suaminya adalah nabi. Tidak ada, ya, istri Rasulullah SAW yang mempunyai predikat dan karakter seperti ini. Ini wanita yang luar biasa, ya, memberikan inspirasi kepada kita banyak hal. Dan kita akan berkenalan dengan sosok ini. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapakah dia? Ya, dialah Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Ya. Betul, dia berdarah Yahudi. Karena ayahnya adalah Huyai bin Akhtab. Kita tahu di Madinah waktu itu ada 3 kelompok Yahudi yang terkenal. Ada kabilah Bani Qainuqa. Ada Yahudi kabilah Bani Nadir. Dan yang ketiga ada kabilah Bani Quraiza. Nah, di antara 3 kabilah Yahudi ini, mungkin Bani Qainuqa ini yang luar biasa perlawanannya terhadap Islam. Bahkan sejak kaum muslimin tiba di Madinah. Bani Nadir ini terkenal dengan keculasannya, begitu kira-kira, ya. Dan mereka lah yang menginisiasi dan memprovokasi dalam perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Nah, yang paling lunak dan paling lurus itu adalah Yahudi Bani Quraiza. Nah, Safiyah binti Huyai ini, ya, dia dari kabilah Bani Nadir. Ayahnya adalah Huyai bin Akhtab, pimpinan kabilah Bani Nadir. Suaminya dia sempat bersuamikan suaminya dari kabilah Bani Quraiza. Sehingga ini yang membuat Safiyah ini sebenarnya dari awal sudah akrab dengan Islam, sudah banyak tahu tentang siapa Rasulullah SAW. Hanya saja perlawanan orang-orang Yahudi yang begitu gencar terhadap kaum muslimin, baik Yahudi Bani Nadir terutama, pada tahun ke-4 Hijriah mereka sudah diusir oleh Rasulullah SAW ke Khaybar karena pengkhianatan mereka, ingin membunuh Rasulullah. Dan akhirnya Yahudi Bani Quraiza juga demikian ketika mereka mengkhianati kaum muslimin dalam perjanjian dalam perang Khandaq, ya, tahun ke-5 Hijriah. Sehingga praktis di tahun ke-6 Hijriah tidak ada lagi orang-orang Yahudi yang eksis di Madinah Al-Munawwarah. Sebagian diperangi, ada yang dibunuh, dan sebagian diusir oleh kaum muslimin ke Khaybar. Ya, nanti ada lanjutannya perang Khaybar. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, di tahun ke-7 ya, Hijriah, baginda Rasulullah SAW melihat waktu yang pas gitu kan untuk mendatangi Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Maka ya, bersama sekitar 1.800 orang pada waktu itu, Nabi berangkat, ya, ke Khaybar untuk menyelesaikan urusan dengan Yahudi Bani Khaybar atau Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Ini bagian dari kecerdikan Rasulullah juga, bahwa Nabi jeli melihat peluang, ya, urusan dengan Quraisy
kafir Quraisy sudah beres dengan perjanjian Hudaybiyah paling tidak sementara waktu. Maka Nabi saatnya tepat untuk menyelesaikan urusan dengan Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Dan mereka ini ibarat api dalam sekam yang suatu saat bisa membakar. Maka harus dituntaskan. Ini kecerdasan Nabi yang luar biasa. Berangkatlah baginda Rasul SAW dan kaum muslimin dan terjadilah perang Khaybar yang dahsyat itu. Ya, dengan kekuatan kaum muslimin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kecerdasan dan strategi kaum muslimin, akhirnya walaupun sulit, ya, 8 benteng Khaybar ditaklukkan satu persatu oleh kaum muslimin dan Yahudi Bani Nadir di Khaybar pun lumpuh. Mereka menyatakan takluk tunduk, bumi Khaybar menjadi milik kaum muslimin dan sekian banyak wanita dan kemudian beberapa orang di antara mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Nah, di antara tawanan perang Khaybar ini adalah wanita Safiyah binti Huyai. Waktu itu usianya belum genap 20 tahun, terbilang masih muda. Ya, Safiyah binti Huyai ini kemudian dibawa oleh kaum muslimin dari Khaybar menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan dia suatu tempat, ya, sudah dekat arah Madinah tapi masih luar Madinah, arah bagian utara kota Madinah. Pasukan kaum muslimin berhenti untuk sekian waktu, istirahat, memasang tenda. Nah, disinilah para tawanan perang tadi dikondisikan. Ada yang ditawari masuk Islam, ada yang ditanya ulang dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah Safiyah binti Huyai ini. Dia dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan sebelumnya Safiyah ini merupakan tawanan yang diberikan kepada Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Namun akhirnya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, nah, bagaimana tindakan Rasulullah SAW menghadapi Safiyah binti Huyai sehingga dia menjadi istri beliau? Kita akan teruskan setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di program meneladani wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Masih bersama Safiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Tawanan perang Khaybar awalnya milik Dihya bin Khalifah Al-Kalbi diserahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk ditanyai. Maka masuklah Safiyah binti Huyai ini ke dalam tenda baginda Rasulullah SAW dan terjadilah dialog. Ya. Pada intinya baginda Rasul SAW menawarkan kepada Safiyah ini untuk masuk Islam. Karena Islam adalah agama benar dan dia menjamin keselamatan, ya, menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Nah, ternyata Safiyah binti Huyai ini bukan hanya tertarik dengan Islam. Ketika baginda Rasul mengajukan lamarannya, apakah dia bersedia untuk menikah dengan baginda Rasul SAW, ya, maka dia pun menerima lamaran Rasulullah SAW. Beberapa riwayat mengatakan, mengapa Safiyah begitu cepat merespon, ya, lamaran Rasulullah, tawaran Rasulullah terhadap Islam dan bahkan menjadi istri beliau? Beberapa analisa mengatakan sebab sebelumnya Safiyah binti Huyai ini telah mendengar tentang kebenaran Islam, telah mendengar tentang siapa Rasulullah SAW dari percakapan-percakapan, ya, para orang tua dulu. Jadi betul, ya. Jadi dan di sini kita butuh tentang kecerdasan, gitu, ya. Di sini kita memerlukan pendidikan atau pentingnya pendidikan bagi anak-anak, bahwa yang ada yang disebut dengan menanamkan file positif kepada diri anak. Ya, jadi jangan ragu gitu kan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita walaupun mereka masih kecil. Sebab itu sama dengan memasukkan file yang baik ke dalam diri anak kita, menginstal gitu kan program yang baik kepada anak kita, dan suatu saat dia bisa muncul. Bisa muncul kebaikan itu, ya. Sama seperti Safiyah. Safiyah mungkin entah sengaja atau tidak, dia mendengar percakapan, dialog dari para tokoh. Malum, ayahnya adalah tokoh. Bani Nadir, kabilah Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Ya. Nah, disadari atau tidak oleh orang tuanya atau paman-pamannya, mereka bicara tentang Islam, kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah SAW. Maka kecerdasan Safiyah dan sejarah mencatat Safiyah ini memang dikenal sebagai wanita yang cerdas, yang sangat-sangat cerdas, luar biasa, ya. Dia mendengar dialog-dialog ayahnya tersebut sehingga ketika Rasulullah menawarkan tentang Islam, memastikan kebenaran Islam,
Maka Sofiyah binti Huyai langsung menerima ajakan baginda Rasul dan dilaksanakanlah akad nikah di luar kota Madinah, dilangsungkan semacam walimatul urus, ya, resepsi pernikahan yang megah di tengah perjalanan itu luar biasa. Dan Sofiyah binti Huyai bergabung dalam keluarga besar Rasulullah SAW, dan dia terbilang wanita yang mengundang cemburu tentu saja istri-istri Nabi yang lainnya. Dan ini manusiawi, karena di antara istri Nabi yang lainnya masih muda, ada Aisyah, ada Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, ya. Ada apa lagi? Ya mungkin yang lebih muda ada dua itu, ya. Yang lainnya ada Ummu Salamah dan seterusnya, ya. Nah, bergabunglah dan sehingga praktis, ya. Istri Rasulullah yang terbilang masih muda waktu itu ada Aisyah, Hafsah dan Sofiyah ini. Belakangan, ya, ketiganya ini memperebutkan semacam simpati dari baginda Rasul, dan begitu cara mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, pernah dikisahkan suatu saat Aisyah dengan Hafsah ini, atau Hafsah tepatnya, menyebut Sofiyah ini dengan anak Yahudi, ya. Dan itu betul. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ada hal-hal yang walaupun betul gitu kan, tapi tidak layak disampaikan. Bahkan itu bagian dari hinaan, ya, walaupun itu betul, ya. Menyebut Sofiyah sebagai anak Yahudi itu tidak salah, tapi itu bisa jadi meremehkan, merendahkan, ya. Sama seperti begini, Rasulullah SAW, Nabi betul menikah dengan Saudah binti Zam'ah pada usia 50 tahun ke atas, bahkan ada mengatakan usianya 55 tahun. Tapi tidak tepat kalau kita mengatakan bahwa Nabi menikahi nenek-nenek. Enggak pas. Kalimatnya enggak pas. Walaupun bisa jadi benar, karena usia 55 tahun memang sudah nenek-nenek gitu kan. Begitu juga ketika baginda Rasul menikahi dengan Aisyah yang terbilang masih muda, usia di bawah 10 tahun. Tapi tidak tepat kalau kemudian Nabi kita sebut, ya, suka dengan anak kecil, enggak pas. Begitu juga dengan Hafsah. Ketika disebut oleh baginda Rasul, ketika disebut oleh Hafsah dengan kalimat kamu anak Yahudi gitu kan, ini enggak pas. Maka laporanlah Hafsah ini kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian Nabi mengatakan, dan ini kalimat yang sangat bijak, dan kita belajar satu hal dari Rasulullah, bagaimana dia bisa memilih diksi, pilihan kata-kata yang pas untuk membesarkan hati istrinya, ya, dan memberikan kebanggaan tersendiri. Ini inspirasi bagi kita hari ini, ya, bagi para suami atau mungkin istri juga gitu kan, untuk memilih kalimat-kalimat yang pas yang bisa membanggakan bagi istrinya, ya, bahwa langsing dengan kurus itu satu hal yang mungkin sama, badannya kecil, tapi kata-kata kurus gitu kan, kurus itu nggak enak, ya. Jadi misalnya contoh, kita melihat istri kita misalnya dia tubuhnya agak kecil gitu kan, wow, sekarang atau teman kita, nggak usah teman kita teman kita yang udah lama, wah sekarang kurus banget, nggak enak dengarnya. Tapi kalau kita sebut, wah hebat langsing sekarang, dia akan bangga gitu kan. Jadi memilih pilihan kata-kata yang pas, ya, kata kurus dan langsing mungkin sama, tapi kalimat langsing itu akan bermakna positif. Demikian juga dengan Rasulullah, beliau memilih kata-kata yang pas untuk membela Sofiyah binti Huyai ini dengan kalimat, kata Rasulullah, ya Sofiyah, sungguh orang yang paling beruntung, berbangga di antara istri-istriku adalah kamu. Adalah engkau. Mengapa? Sebab ayahmu adalah Nabi, ya, pamanmu adalah Nabi, dan suamimu adalah Nabi. Apa maksud Rasulullah? Sebab ayah dari Sofiyah ini, kalau kita runut ke atas, dia masih keturunan, ya, Nabi Harun alaihissalam, yang punya adik namanya Musa, pamannya berarti kan. Jadi ayahmu Nabi, pamanmu Nabi, dan suamimu adalah Nabi Rasulullah. Ini pilihan yang tepat gitu kan, dan yang membuat kemudian Sofiyah ini merasa bangga dengan siapa dirinya. Nah, ini inspirasi bagi kita hari ini, teman-teman sekalian, untuk berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik kepada siapapun, apalagi kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, walaupun mungkin perkataan kita tepat, tapi kalau diksi kata yang dipilih negatif, itu akan mengejek dan akan membuat citra buruk seseorang. Nah, Sofiyah membersamai baginda Rasulullah SAW, ya, dengan lika-liku kehidupan rumah tangga Rasulullah yang luar biasa, ya, sampai kemudian Nabi meninggal dunia, dan Sofiyah diberikan oleh Allah SWT usia yang panjang,
Dan beliau pun meriwayatkan ada sekitar 10 atau 11 hadis Rasulullah yang diriwayatkan dan tiba kita terima hari ini. Allah memberikan usia sampai usia 50 Hijriah. Ya, jadi pada tahun 50 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad. Kita berharap ya akan muncul Safiyah yang baru pada generasi hari ini dan mengambil keteladanan dan inspirasi dari Ummahatul Mukminin insyaallah. Tetap bersama kami dalam program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Bersama saya Happy Andi Bastani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.